Puji nama Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Discipleship JKI Penuai Walongong, Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa sudah memasuki pertengahan tahun. Memasuki bulan Juni ini kita akan banyak belajar mengenai firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, Bapak Ibu, saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, karena Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan Tuhan, untuk kami belajar mengenai firman Tuhan, belajar bagaimana kami bisa mengerti akan kebaikan-Mu, mengerti akan segala rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajak kami terus Tuhan untuk belajar, Tuhan, duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sabtu lalu kita belajar mengenai pertumbuhan rohani bagian yang kelima, dan kita mau belajar pertumbuhan rohani bagian keenam, yaitu dengan judul menumbuhkan karakter Kristus dan membangkitkan karunia-karunia roh, Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu kita tahu bahwa setiap kita mau belajar, duduk diam mendengar firman Tuhan, saya ingin membagikan atau saya ingin memberikan firman Tuhan ini, biarlah Bapak Ibu bisa menangkap firman Tuhan ini dan bisa belajar bersama-sama, karena percaya setiap benih-benih firman Tuhan selalu bertumbuh buat kehidupan kita. Haleluya. Amin. Jadi karakter Kristus itu adalah tujuan utama setiap orang percaya. Katakan sama-sama, tujuan utama untuk setiap orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikutnya Tuhan, sebagai pengikutnya anak-anak Tuhan, untuk percaya ke namanya Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Dia. Di dalam Roma 8 ayat 29. Dan kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan harus serupa dengan Kristus. Karena Dialah contoh, karena Dialah teladan yang sudah memberikan contoh terlebih dahulu untuk kita belajar, untuk kita mengetahui apa langkah-langkah yang harus kita hadapi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang mengajarkan tentang buah roh, yaitu karakter ilahi yang dihasilkan oleh namanya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya yang berpusat kepada Kristus atau Kristosentris. Dan pembahasan buah roh di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23, ayat ini menyebutkan 9 sifat yang merupakan manifestasi dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah-buah. Buah-buah roh yang di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Dikatakan di situ kita bisa melihat bahwa ada kasih. Kita akan bahas satu persatu tentang apa yang kita belajar yang menghasilkan buah yang dipimpin oleh namanya Roh Kudus. Yang pertama itu tentang kasih. Kasih ini berbicara tentang kasih agape, Bapak Ibu. Bukan kasih tentang sesama manusia, bukan. Tetapi kita belajar mengenai kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu dalam bahasa Yunaninya itu agape. Dan kasih ini adalah sifat utama Allah dan dasar dari semua karakter Kristus. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya buat kehidupan kita. Yesus mengorbankan hidupnya untuk menebus setiap dosa manusia. Hidup yang berpusat kepada Kristus akan mengasihi Allah dan sesama. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, itu buah roh yang kedua itu tentang sukacita. Dalam bahasa Yunaninya bisa disebut kara, yang artinya sukacita sejati bersumber dari hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan keadaan duniawi, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, sukacita sejati yang bersumber dari hubungannya dengan Tuhan. Karena setiap anak Tuhan harus menghasilkan sukacita. Setiap kita harus bersukacita. Karena kita tahu bahwa ketika kita bersukacita, ada aura yang keluar, ada aura yang positif yang keluar. Untuk kita bisa tersenyum, untuk kita bisa melepaskan segala beban yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yesus tetap bersukacita meskipun menghadapi salib yang menderita kematian.
Dia tetap bersuka cita, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuliakan Tuhan ketika tantangan itu atau dihadapi dengan kematian yang ada. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus bersuka cita sedang menghadapi salib yang akan dia rasakan, kita tahu bahwa salib itu nggak enak. Memikul salib itu, kita harus memikul salib sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika penderitaan itu, Tuhan Yesus tetap bersuka cita. Yang ketiga, buah roh yang ketiga itu damai sejahtera. Ya, dalam bahasa Yunaninya Irene. Damai sejahtera adalah hasil dari persekutuan dengan Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Jadi Kristus adalah Raja Damai dan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Ketika anak-anak Tuhan dipercayakan hidupnya dan percaya akan namanya Tuhan Yesus, kita harus memberikan damai kepada teman kita, pasangan hidup kita, atau siapapun yang kita temui. Karena itu adalah karakter Kristus, membawa damai ke dalam dunia ini. Yang keempat, buah roh yang keempat itu kesabaran. Dalam bahasa Yunaninya makrothumia. Jadi kesabaran ini adalah ketahanan di dalam menghadapi setiap pencobaan-pencobaan. Ketahanan atau kesabaran di dalam menghadapi rintangan-rintangan. Ketahanan atau kesabaran dihadapi ketika kita menghadapi problem-problem yang tidak bisa kita lalui. Tetapi percaya dengan namanya kesabaran, dengan namanya kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan memberikan kita kesabaran untuk kita bisa melewati semuanya itu. Jadi Allah sabar terhadap kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus kita lihat dari perjanjian lama, ketika Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, dia tetap setia, dia tetap sabar, meskipun bangsa Israel berulang-ulang kali melihat bahwa tegak tengkuk. Firman Tuhan berkata bangsa Israel tegak tengkuk. Dia tidak mempercayai akan namanya Allah, berbalik lagi kepada dunia, berbalik lagi kepada dunia. Berapa kali Allah sabar? Kita lihat ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan situasi dengan bangsa Israel yang menyembah berhala, dia tetap sabar. Dia memberikan orang-orang untuk menarik bangsa Israel untuk percaya lagi kepada dia. Dan ketika Musa duduk diam di hadapan kaki Tuhan, Tuhan Yesus memberikan 10 perintah Allah. Bangsa Israel tidak sabar, tetapi Tuhan kita maha sabar. Jadi Allah sabar terhadap kita dan kita dipanggil untuk apa? Meneladani kehidupannya. Yang kelima itu tentang kemurahan. Dalam bahasa Yunaninya kerestotes. Jadi kemurahan adalah kebajikan yang aktif, seperti yang Yesus tunjukkan kepada orang yang berdosa. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Ini menegaskan bahwa hidup kita, hati kita harus terlihat atau harus menunjukkan buah roh itu di dalam kehidupan orang yang mungkin notabene orang itu pemarah, atau orang itu menyakiti kita, atau orang itu mengkhianati kita. Kita harus menunjukkan sikap kemurahan kita seperti Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan dalam hidup kita. Yang keenam itu tentang kebaikan. Yang bahasa Yunaninya itu agathosune. Dan kita tahu bahwa kebaikan adalah karakter Allah yang nyata dalam perbuatannya. Yang setuju katakan amin bahwa Tuhan Yesus baik, Allah kita baik. Kita tahu bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan setia untuk menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kebaikan-Nya, untuk kita berbalik lagi kepada Dia. Yesus berbuat baik dengan menyembuhkan dan mengampuni. Dan kita harus memiliki karakter seperti itu. Kita harus mengampuni terhadap sesama, kita mengampuni terhadap musuh kita. Emang gak gampang Bapak Ibu sekalian, tetapi firman Tuhan jelas kita harus mengampuni, seperti Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa kelemahan kita.
Yang ketujuh tentang kesetiaan, pistis dalam bahasa Yunani-nya. Allah setia pada janjinya, dan kita dipanggil untuk setia di dalam setiap pelayanan yang ada. Yesus setia sampai mati di atas kayu salib dalam Wahyu 1 ayat yang kelima. Tuhan Yesus setia sampai dia mati di atas kayu salib, mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Kita harus belajar setia. Kesetiaan itu penting, Bapak Ibu. Kesetiaan itu suatu respon yang positif, suatu respon yang baik. Ketika anak Tuhan setia melayani, tangan penyertaan Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan dalam hidupmu. Tangan penyertaan Tuhan tidak pernah sekalipun melepaskanmu. Karena kesetiaan, kita belajar kesetiaan ini, Bapak Ibu sekalian. Setia di dalam setiap perkara yang kecil. Apapun jenis pelayanan yang kita lakukan, baik pelayanan yang kecil, pelayanan yang besar, atau apapun yang kita lakukan, kita harus setia, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam kesetiaan ada upah yang Tuhan kasih, ada mahkota-mahkota yang Tuhan kasih, ada reward-reward Tuhan yang berikan dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu bahwa lakukanlah segala sesuatunya dengan setia. Kesetiaan itu penting buat anak Tuhan. Yang ke-8 itu, buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Dalam bahasa Yunani-nya prautes. Kelemah lembutan bukan kelemahan, Bapak Ibu, tetapi kekuatan yang terkendali. Yesus lemah lembut meskipun berkuasa. Dia mengasihi orang-orang, dia memberikan belas kasihan kepada setiap orang yang dia temui, dia memberikan kesembuhan kepada setiap orang yang dia kasihi. Dan kita tahu bahwa kelemah lembutan Tuhan Yesus dan kuasanya luar biasa. Kita belajar tentang kelemah lembutan dalam hidup kita supaya kita bisa berbuah. Yang ke-9 itu penguasaan diri. Egrateria. Penguasaan diri adalah kemenangan atas kedagingan. Kemenangan atas masalah. Kemenangan atas problem yang kita hadapi. Yesus menguasai dirinya saat dia dicobai. Berapa kali? 3 kali dia dicobai. Tuhan Yesus tetap menguasai dirinya. Dia tetap mengatakan firman. Dia tetap mengatakan firman kuasa yang keluar dari mulutnya. Sehingga setan itu lari dari hidupnya. Sebagai anak Tuhan, kita harus bisa menguasai diri. Terkadang emosi kita, terkadang pikiran kita, apapun yang kita hadapi, belajar untuk kita bisa menguasai diri. Sebagai anak Tuhan, penguasaan diri itu penting. Dan saya masih belajar untuk hal itu. Kita sama-sama belajar dari 9 buah roh yang tadi saya sampaikan dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Bahwa hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan lakukan. Hidup kristosentris dengan buah-buah roh yang kita dapatkan, yang kita harus punya dalam semuanya itu. 1, bergantung namanya kepada Roh Kudus, bukan bergantung kepada diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Buah roh tidak dihasilkan dengan usaha manusia. Buah roh tidak dihasilkan dengan usaha sendiri. Tetapi roh oleh penyerahan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Yang kedua, membuang sifat kedagingan, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu sebelumnya Paulus menyebut perbuatan daging adalah sia-sia. Orang percaya harus mati terhadap dosa dan hidup di dalam roh. Itu yang Paulus katakan. Kita sebagai orang yang percaya harus mati terhadap dosa kita dan hidup di dalam buah-buah roh. Ke-9 buah roh yang tadi yang saya sebutkan itu. Yang ketiga, menjadi teladan Kristus, Bapak Ibu. Dengan buah roh kita memuliakan Tuhan dan menjadi terang dunia. Dengan buah roh kita menghasilkan yang baik dan berdampak bagi sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Menumbuhkan karakter Kristus atau Kristosentris ini berarti membiarkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, Bapak Ibu. Menguasai sehingga buah roh itu nyata di dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap pikiran kita, dan di dalam setiap perbuatan kita.
kita harus lakukan ini supaya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita dipenuhi dan mendapatkan kemenangan buah-buah roh ini. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini bukan sekedar daftar sifat baik Bapak Ibu sekalian, melainkan bukti transformasi oleh kasih karunia Allah yang kita miliki. Marilah kita berjalan di dalam roh agar semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita sama-sama belajar akan namanya kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh itu, menghasilkan 9 buah roh itu. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Ada sifat yang mungkin kita tidak bisa lewati, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan. Hasilkanlah buah-buah roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita membangkitkan karunia-karunia roh itu. Apa yang dimaksud dengan membangkitkan karunia-karunia roh itu? Setiap orang percaya telah diberikan karunia Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus atau jemaat Tuhan. Namun, saya ingatkan sekali lagi, sekalipun karunia-karunia ini tidak dimanfaatkan secara maksimal karena ketidaktahuan kita, karena ketakutan kita, atau kurangnya penyerahan kita kepada Tuhan. Hari ini kita belajar, hari ini kita mau belajar bagaimana kita membangkitkan karunia-karunia roh itu di dalam hidup kita. Sehingga gereja atau hidup kita menjadi berkuasa dan berdampak bagi dunia, bagi orang lain, bagi sesama, bagi keluarga kita. Yang pertama, kita mengenal karunia-karunia roh itu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 8 sampai ke 10 dikatakan di situ, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada berbagai macam-macam roh, tetapi semuanya berasal dari roh yang sama. Beberapa di antaranya yaitu karunia hikmat atau pengetahuan untuk memberikan pengertian ilahi di dalam hidup kita. Yang kedua, karunia iman. Iman yang luar biasa untuk kita mendapatkan mukjizat, kita memiliki mukjizat itu. Yang ketiga, karunia kesembuhan dan mukjizat. Untuk apa? Untuk memulihkan dan mengubah keadaan hidup kita. Kita berdampak bagi orang lain, kita bisa mendoakan orang lain untuk kesembuhan. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah kasih itu. Pakai itu, berdoa untuk orang lain, berdampak untuk orang lain. Jangan kita mengandalkan hanya hamba Tuhan atau pendeta. Kita bisa karena kita sama-sama memiliki karunia untuk kita bisa berdoa, menyembuhkan. Pakai itu Bapak Ibu sekalian. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan sudah berikan itu. Yang keempat, karunia nubuat dan membedakan roh untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kelima, karunia berbahasa roh dan menafsirkannya untuk menyembah dan meneguhkan hidup kita, atau meneguhkan orang sekitar kita, atau meneguhkan jemaat di mana kita bertumbuh bersama. Jadi pertanyaannya, karunia apa yang sudah Tuhan taruh selama ini di dalam hidup kita? Mungkin ada yang kita belajar karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, kita harus kembangkan. Karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih, kita harus belajar perdalam lagi untuk kita bisa menjadi respon baik, untuk kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Jawabannya simple dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih, kita tinggal bagaimana kita mempergunakannya dengan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh rindu dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang ada? Banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipakai, yang sudah mempunyai banyak karunia.
tetapi dia tidak menggunakannya dengan baik, Tuhan bisa cabut itu, Tuhan bisa ambil dan memberikannya kepada orang lain. Mungkin kamu punya dengan suara yang bagus, kamu bisa memuji Tuhan, kamu bisa menjadi worship leader, kamu bisa menjadi dampak bagi orang lain dengan pujian dan penyembahan. Kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan sudah berikan apa yang kita pilih. Mungkin kamu bisa bermain musik, pakailah itu untuk pelayanan. Mungkin suaramu bagus, pakailah itu untuk menyembah Tuhan. Berdampak bagi orang lain, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, syarat membangkitkan karunia-karunia roh ini. Syarat-syarat apa yang harus kita miliki? Yang pertama, hidup dipenuhi dengan namanya Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18. Jadi karunia roh hanya dapat beroperasi atau hanya dapat dilakukan dengan maksimal ketika kita hidup di dalam kepenuhan dengan Roh Kudus. Bulan lalu, minggu-minggu lalu, kita belajar di Komsel mengenai karunia Roh Kudus atau Holy Spirit. Roh Kudus itu apa? Kita belajar. Karena pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu, ketika murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, hidupnya biasa, hidupnya hanya penjala manusia, penjala ikan. Dan tapi ketika dia mendapatkan karunia berbahasa lidah, bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, hidupnya berubah. Kita belajar dari Petrus, ketika dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mendapatkan karunia roh, hidupnya berubah total. Ketika dia berbicara, 3.000 orang bertobat. Begitupun juga dengan murid-murid yang lain. Dia bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati, membangkitkan orang yang lumpuh. Begitu dahsyatnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan kesempatan atau anugerah, karunia yang kita miliki untuk kita bisa merespon karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Ini berarti Bapak Ibu, kita harus berjalan di dalam penyembahan, di dalam doa, dan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Hidup kita harus berubah, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Hidup kita harus dipimpin namanya Roh Kudus. Kita belajar bagaimana karunia-karunia ini bisa dikembangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, memiliki kerinduan yang tulus Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-1. Nanti Bapak Ibu bisa buka. Paulus berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia itu. Tuhan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang sungguh-sungguh menginginkannya untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk kesombongan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk show, bukan. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Untuk glory bagi kemuliaan bagi Dia. Bukan buat kesombongan kita. Tuhan sudah percayakan itu. Berani melangkah di dalam iman, Bapak Ibu sekalian. Banyak karunia seperti kesembuhan, nubuat, atau mukjizat-mukjizat yang kita hadapi membutuhkan langkah iman kita. Contohnya, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, bukan karena ia hebat, bukan karena ia jago, atau bukan karena dia memiliki kekuatan, tetapi ia tetap berani berkata bangun dan berjalanlah, karena ia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dalam Kisah 3 ayat yang ke-6. Tunduk pada proses dan latihan kehidupan kita. Karunia roh bisa bertumbuh melalui latihan dan ketaatan yang kita miliki. Contoh, jika Tuhan memberikan kita karunia untuk membuat, mulailah dengan mengungkapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kasih itu. Jika Tuhan memberikan karunia untuk melayani, latihlah dengan setia di dalam setiap pelayanan itu yang Tuhan berikan dalam hidupku. Walaupun pelayanan itu kecil, tetaplah tersenyum,
tetaplah penuh kasih, tetaplah rendah hati untuk kita bisa melihat respon hidup kita dan kita tidak sombong. Evaluasi diri kita, apakah ada karunia roh yang Tuhan ingin bangkitkan di dalam hidupnya. Kita introspeksi diri kita, kita lihat karunia Tuhan apa yang Tuhan berikan. Kita pakai itu, kita kembangkan itu. Berdoa dan minta Tuhan, penuhilah aku dengan roh-Mu dan nyatakan karunia yang harus kuaktifkan. Minta kepada Tuhan, karena pencurahan Roh Kudus pada minggu-minggu ini, kau akan dapatkan itu. Langkah ketiga itu langkah iman, Bapak Ibu. Mulailah melayani dengan karunia yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu. Pakailah itu untuk memuliakan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya dan saya yakin kita belajar apa yang kita dapatkan pada hari ini. Kita pakai itu, kita manfaatkan itu. Karena percaya Bapak Ibu, kedatangan Tuhan semakin dekat dan kita harus beri. Yang setuju katakan amin. Kita akan kembali minggu depan di jam yang sama, jam 1 siang waktu Sydney. Sabtu depan kita belajar mengenai pertumbuhan rohani bagian ke-7, kemuliaan yang terus bertambah besar. Kemuliaan yang bertambah besar kita akan belajar minggu depan. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi dukungan doa atau memerlukan dukungan doa, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tim kami akan melayani Bapak Ibu untuk berdoa keperluan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Percaya semuanya kita bawa ke dalam doa, kita bawa ke dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.